Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afaf Rahadatul Aish, Uswatun Hasanah, dan Qatrun Nada. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang analisis materi IPA SMP atau MTS kelas 9 dengan KD 3.5 4.5 mengenai listrik dinamis. Kompetensi inti 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret berupa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat listrik. 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Analisis materi. Guru harus menjelaskan materi yang mencakup pertama, hambatan dan hukum Ohm meliputi hambatan, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar, hambatan geser. Yang kedua, rangkaian listrik meliputi rangkaian seri, hambatan pengganti dalam rangkaian seri, rangkaian paralel, hambatan pengganti dalam rangkaian paralel, rangkaian campuran seri dan paralel, dan pemutus arus. Kemudian sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, transmisi energi listrik, dan teknologi dalam lingkungan. Indikator pencapaian pertemuan pertama 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. 3.5.1 menjelaskan hambatan dan hukum Ohm. 3.5.2 menghitung besar hambatan. 3.5.3 mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. 3.5.4 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar. 3.5.5 menjelaskan hambatan geser. Pertemuan kedua 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. 3.5.6 menghitung besar energi listrik. 3.5.7 menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar. 3.5.8 menghitung rangkaian seri dan rangkaian paralel. 3.5.9 menyebutkan sumber arus listrik. 3.5.10 menyebutkan sumber-sumber energi listrik. 3.5.11 menjelaskan transmisi energi listrik. 3.5.12 menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Selanjutnya pertemuan ketiga 2 jam pelajaran 2 kali 45 menit. 4.5.1 menyebutkan rumus hukum Ohm. 4.5.2 menghitung besarnya arus yang mengalir jika besarnya tegangan dan hambatan diketahui. 4.5.3 menyebutkan rumus rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya pendekatan yang digunakan. Materi pembelajaran ini cocok menggunakan pendekatan saintifik yang merupakan pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 5 langkah atau yang biasa dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran diskusi. Metode ini adalah metode yang dimana guru memberikan suatu persoalan atau permasalahan kepada peserta didik dan peserta didik diberi kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan diskusi, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu mengusulkan, menyanggah, dan memberikan saran. Yang kedua, discovery learning, suatu model pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia dalam ingatan serta tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang terakhir, metode eksperimen atau percobaan. Metode mengajar yang dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses.
Selanjutnya yaitu aspek-aspek. Yang pertama, aspek kognitif meliputi menjelaskan hambatan dan hukum Ohm, membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel, menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar, menjelaskan rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, aspek afektif. Peserta didik dapat mampu bekerja sama dalam berdiskusi dengan kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan baik mengenai kelistrikan. Selanjutnya yaitu aspek psikomotorik, meliputi peserta didik mampu membuat rangkaian listrik bersama kelompoknya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi, hambatan dan hukum Ohm. Hambatan. Mengapa lampu listrik dapat menyala jika ada arus listrik? Di dalam lampu terdapat kawat halus yang disebut filamen. Jika terdapat arus listrik pada rangkaian, maka muatan-muatan listrik melewati filamen lampu tersebut. Pada saat melewati filamen, energi listrik yang dikandung muatan listrik berubah menjadi energi panas dan cahaya. Berpijarnya filamen ini mirip dengan air sungai di pegunungan yang melewati bebatuan, dan kamu mendengar bunyi gemericik air. Bebatuan tersebut menghambat aliran dan energi gerak air berubah menjadi energi bunyi. Seperti halnya bebatuan yang menghambat aliran air, filamen tersebut juga memiliki hambatan. Hambatan merupakan kecenderungan suatu benda untuk melawan aliran muatan listrik, mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Di dalam rangkaian listrik, hambatan diberi simbol R dan digambarkan seperti yang ada pada PPT. Kemudian yang kedua adalah hukum Ohm. Coba kamu amati air yang dialirkan melalui selang. Jika selang dinaikkan ke atas, maka lebih banyak air yang mengalir. Sebaliknya, jika posisi selang kamu turunkan, air yang mengalir akan lebih sedikit. Ketinggian air ini mirip dengan besar beda potensial listrik, dan banyaknya air yang mengalir mirip dengan arus listrik. Jadi, semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil beda potensial listrik, maka semakin kecil pula arus listriknya. Baik, selanjutnya hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Kamu dapat memperbesar kuat arus pada hambatan atau R besar dengan cara memperluas hambatan. Namun jika hambatan kecil ternyata kuat arus tidak dapat membesar lagi secara bantuan jika R diperkecil. Hal ini terjadi karena di dalam baterai terdapat hambatan. Hambatan yang terdapat di dalam sumber tegangan disebut hambatan dalam, sedangkan hambatan R yang kamu pasang di luar sumber tegangan disebut hambatan luar. Arus akan melewati hambatan luar dan hambatan dalam. Oleh karena itu, hambatan totalnya merupakan gabungan hambatan luar dan hambatan dalam, yaitu R besar ditambah R kecil. Kuat arus dalam rangkaian tersebut dapat dicari dengan hukum Ohm. Berikut bisa dilihat ya, ada rumusnya, E itu gaya gerak listrik baterai, I itu arus listrik, R besar itu hambatan luar, dan R kecil hambatan dalam. Akibat adanya hambatan dalam, maka tegangan baterai setelah dipasang pada rangkaian lebih kecil daripada gaya gerak listriknya. Beda potensial antara kutub-kutub baterai setelah dipasang hambatan luar disebut tegangan jepit. Tegangan jepit dapat dihitung dengan cara berikut. V sama dengan I dikali R atau V sama dengan E dikurang IR. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada penghantar. Elemen panas harus memiliki hambatan yang relatif besar untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kawat penghantar memiliki hambatan yang kecil. Agar energi listrik tidak terbuang sia-sia melalui penghantar, elemen panas terbuat dari bahan yang berbeda dengan kawat penghantar. Kawat penghantar umumnya terbuat dari tembaga, sedangkan elemen panas terbuat dari bahan nikelin. Jadi, jenis logam penghantar berpengaruh terhadap besar hambatan penghantar. Elemen pemanas dapat dibuat berupa kumparan, karena kawat elemen panas relatif panjang. Jika dibuat pendek, maka hambatan elemen panas tersebut menjadi kecil, sehingga tidak berfungsi. Jadi, semakin panjang kawat penghantar, hambatan kawat tersebut semakin besar. Jika kamu amati jaringan listrik PLN, maka kamu akan melihat kawat penghantar yang digunakan berukuran besar. Hal ini dimasukkan agar hambatan kawat tersebut kecil. Jadi semakin besar luas penampang kawat, ternyata hambatannya semakin kecil. Baik, yang kelima di sini ada hambatan geser untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk mengubah besar volume radio atau TV, kita memerlukan hambatan yang besarnya berubah-ubah.
Melalui kegiatan, kamu mengetahui bahwa dengan mengubah panjang kawat penghantar, hambatan penghantar tersebut juga berubah. Perubahan hambatan tersebut mempengaruhi perubahan arus, ditunjukkan oleh nyalanya lampu yang berubah. Kenyataan ini dapat dimanfaatkan untuk membuat hambatan geser. Hambatan geser dibuat dari kawat yang hambat jenisnya besar, biasanya kawat nukelin. Kawat tersebut dililitkan pada batu tulis. Panjang kawat yang dilalui arus diatur oleh logam geser. Arus listrik akan melalui kawat hingga sejauh logam geser. Selanjutnya melalui logam geser, arus keluar melalui C. Besar arus dapat diubah-ubah dengan mengubah kedudukan logam geser. Jika logam geser di ujung kiri, maka panjang kawat kecil dan akibatnya hambatannya juga kecil, kuat arus besar. Sebaliknya, jika logam geser di ujung kanan, maka panjang kawat besar dan akibatnya hambatannya juga besar, kuat arus kecil. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Dan yang kedua itu ada hambatan pengganti dalam rangkaian seri. Lalu yang ketiga ada rangkaian paralel. Yang keempat ada hambatan pengganti dalam rangkaian paralel. Kalian bisa lihat ya, di situ ada rumus-rumusnya dan penjelasannya. Lalu yang kelima ada rangkaian campuran seri dan paralel. Dalam rangkaian yang kompleks seperti rangkaian perangkat-perangkat elektronik, kamu dapat menjumpai rangkaian yang terdiri dari gabungan rangkaian seri dan paralel. Untuk menghitung hambatan penggantinya, kamu cari dulu hambatan pengganti yang terangkai secara paralel. Rangkaian selanjutnya dapat disederhanakan menjadi rangkaian seri. Contohnya rangkaian campuran seperti pada gambar di bawah ini ya, kalian bisa melihatnya dengan jelas. Lalu yang terakhir itu ada pemutus arus. Dan ini sumber arus listrik. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Selanjutnya yaitu sumber energi listrik. Yang pertama energi matahari, yang kedua energi angin atau kincir angin, yang ketiga itu energi air dan bioenergi. Transmisi energi listrik. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan PLN ke rumah-rumah. Namun dengan tegangannya tinggi, maka arus akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator step up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt sehingga perlu dinaikkan sekitar 150 volt. Transmisi energi listrik dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan hingga menjadi 220 volt sehingga dapat langsung didistribusikan ke penduduk. Teknologi dalam lingkungan. Yang pertama, upaya penghematan energi. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan daya yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru bandingkan dengan kendaraan yang lama. Adakah perbedaannya? Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED atau light emitting diode daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan lama. Penggunaan LED dengan daya lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Yang kedua yaitu penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Pertama, elektrokardiograf, kemudian elektrosepalograf, pengadap elektrostatis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi.
Pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan. 1. Mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan listrik. 2. Menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat nyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. 3. Memegang lubang stop kontak atau sambungan dengan sambungan kabel terbuka. 4. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada sumber listrik. Yang terakhir, memasang sekring untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Selanjutnya mengenai analisis kompetensi dasar 3.4 4.5. 3.4 mengenai menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif serta upaya pengamatan energi. Penyajian hasil rancangan pengukuran rangkaian listrik. Yang pertama, analisis materi pembelajaran. Materi pokok listrik dinamis. 1. Hambatan dan hukum Ohm. Hambatan, hukum Ohm. Hambatan. 2. Hukum Ohm. Ketiga, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. 4. Faktor yang mempengaruhi hambatan pada pengantar. 5. Hambatan geser. Kedua, rangkaian listrik. Rangkaian seri, hambatan pengganti dalam rangkaian seri, rangkaian paralel, hambatan pengganti dalam rangkaian paralel, rangkaian campuran seri dan paralel, pemutus arus, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, transmisi energi, teknologi dalam lingkungan. Analisisnya, materi pokok disusun secara rinci, lengkap, dan sistematis. Materi pokok sudah mencakup materi penting sesuai dengan KD yang berpengaruh terhadap pengalaman siswa mengenai rangkaian listrik. Materi ini juga memperkuat pada materi sebelumnya. Yang kedua, analisis indikator pencapaian materi. Indikator pencapaian KD 3.5. Pertemuan pertama, 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit. 3.5.1 menjelaskan hambatan dan hukum Ohm. 3.5.2 menghitung besar hambatan. 3.5.3 mengidentifikasi jenis rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. 3.5.4 menyebutkan faktor yang mempengaruhi hambatan pengantar. 3.5.5 menjelaskan hambatan geser. Pertemuan yang kedua yaitu 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. 3.5.6 menghitung besar energi listrik. 3.5.7 menghitung besar arus listrik dalam suatu kabel pengantar. 3.5.8 menghitung rangkaian seri dan paralel. 3.5.9 menyebutkan arus listrik. 3.5.10 menyebutkan sumber-sumber energi listrik. 3.12 menyebutkan penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Kemudian indikator pencapaian KD 4.5. Pertemuan yang ketiga, 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. 4.5.1 menyebutkan rumus hukum Ohm. 4.5.2 menghitung besarnya arus yang mengalir jika besarnya tegangan hambatan diketahui. 4.5.3 menyebutkan rumus rangkaian seri dan paralel. Analisisnya, indikator pencapaian 3.4 dan 4.5 lebih teridentifikasi secara rinci, jelas, dan sistematis. Perinciannya dapat dilihat pada indikator setiap pertemuan pembelajarannya. Alasan ditulisnya indikator secara rinci dan sistematis adalah karena indikator pencapaian KD merupakan pencerminan dari jalannya pembelajaran di kelas,
sehingga harus ditulis secara rinci dan sistematis agar tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pendekatan yang sesuai dengan materi listrik dinamis. Materi pembelajaran ini cocok menggunakan pendekatan saintifik yang merupakan pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 5 langkah yang biasa dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Materi listrik dinamis ini cocok dengan pendekatan saintifik karena beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama, membantu guru memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Yang kedua, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tepat, mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah, dan berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Namun selain kelebihan, terdapat kekurangan juga dari pendekatan saintifik, diantaranya yaitu konsep masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan, membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama untuk mewujudkan tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik secara aktif mempelajari konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengobservasi, menanya, menalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikan tentang konsep rangkaian listrik. Selain itu, pendekatan saintifik juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep pengetahuan secara mandiri, membiasakan siswa dalam merumuskan, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Yang keempat yaitu analisis metode pembelajaran yang tepat. Materi rangkaian listrik. Metode yang pertama itu metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah metode di mana guru memberikan sesuatu persoalan, masalah kepada peserta didik, dan peserta didik diberi kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dalam kegiatan diskusi. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, baik itu mengusulkan, menyanggah, atau memberikan saran. Metode diskusi pada listrik dinamis mampu meningkatkan tingkat pemahaman siswa. Dalam hal ini dikarenakan siswa satu dengan yang lain mampu memberikan pendapat mengenai apa yang telah dipahami, sehingga diperoleh satu kesepakatan yang dapat dipahami oleh semua siswa. Metode diskusi juga dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik di depan umum, sehingga meningkatkan pada aspek psikomotorik. Selain itu juga adanya metode diskusi, siswa akan saling bekerja sama untuk memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru, sehingga meningkatkan aspek afektifnya. Kemudian metode discovery learning, suatu model pembelajaran untuk pengembangan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama, setia dalam ingatan, sehingga tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik. Metode discovery learning ini cocok untuk materi rangkaian listrik karena kelebihannya diantaranya membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif, dapat mengembangkan kemampuan berpikir, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah terkait materi listrik dinamis, memungkinkan siswa untuk berkembang dengan cepat, dapat mengembangkan kompetisi sosial, dapat membiasakan anak didik
untuk memecahkan masalah terkait listrik dinamis, kemungkinan siswa berkembang dengan cepat, dapat mengembangkan kompetisi sosial, membiasakan anak didik mendengarkan pendapat orang lain. Namun ada kekurangannya, yaitu tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran karena kebanyakan siswa sudah masih terbiasa dan mudah dimengerti apabila pembelajaran dilakukan dengan cara metode ceramah. Yang ketiga yaitu metode eksperimen atau percobaan. Metode mengajar dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Penggunaan metode eksperimen ini bertujuan agar siswa mampu menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan yang dihadapi dengan melakukan percobaan sendiri melalui pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel, sehingga siswa dapat berlatih berpikir secara ilmiah dan mampu menemukan bukti kebenaran dan teori suatu yang sudah dipelajari. Selanjutnya, analisis presentase ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif menjelaskan hambatan hukum Ohm, membedakan karakteristik rangkaian seri paralel, menyebutkan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar, menjelaskan rangkaian listrik seri paralel. Kemudian yang kedua, aspek afektif, peserta didik dapat mampu bekerja sama dalam diskusi dengan kelompok dan menyampaikan hasil diskusi dengan baik mengenai kelistrikan. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor, peserta didik mampu membuat rangkaian listrik bersama kelompoknya dan dapat menghitung besarnya arus yang mengalir jika besarnya hambatan dan ketegangan diketahui. Aspek kognitif pada materi listrik ini cukup banyak dilihat dari indikator pencapaian sekitar 50%, sedangkan afektif hanya 20%, dilihat dari kerjasama siswa dalam diskusi, dan aspek psikomotorik sekitar 30% dilihat dari eksperimen pembuatan rangkaian listrik dan pemaparan hasil diskusi siswa. Yang terakhir yaitu analisis mengenai kelebihan dan kekurangan materi rangkaian listrik. Kelebihan dari materi ini, siswa dapat mengetahui hambatan listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Siswa juga dapat mengetahui rumus hukum Ohm yang lainnya serta mampu menghitungnya. Selain mempelajari tentang rangkaian listrik, siswa juga dapat mendapat materi yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti sumber arus listrik, sumber energi listrik, transmisi energi listrik, dan teknologi listrik dalam lingkungan. Selain itu, siswa juga dapat membuat rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran dengan bimbingan guru dan mata pelajaran melalui eksperimen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.